Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Saudara lebih baik? Amin. Dan saya sangat mengharapkan keadaan saudara lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kita ada di dalam Kristus saudara. Amin. Pada malam ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa mujizat bagi orang percaya itu adalah hal yang biasa. Mujizat harus menjadi gaya hidup kita saudara. Hidup dalam mujizat harus menjadi gaya hidup kita. Kemenangan kita setiap hari Tuhan telah sediakan bagi kita. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan mujizat setiap hari? Kenapa justru banyak sekali orang yang tidak mengalami seperti apa yang dijanjikan Tuhan? Padahal Tuhan menjanjikan begitu banyak berkat kepada anak-anaknya. Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan kepada anak-anaknya. Tapi sayang sekali kita tidak hidup di dalamnya. Mungkin banyak di antara kita yang berkata, aku kok tidak mengalami seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hari-hariku penuh dengan masalah. Hari-hariku penuh dengan tantangan-tantangan. Aku menjadi lemah. Pada malam ini seperti yang saya katakan di malam-malam sebelumnya, bahwa apa yang bisa membuat engkau mengalami mujizat dalam kehidupanmu? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Jalan, kebenaran sama dengan kehidupan saudara. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kalau engkau tidak menemukan jalannya, maka engkau tidak mendapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus. Dan karena engkau tidak mendapatkan kebenaran, maka engkau tidak mendapatkan kehidupan yang Kristus janjikan. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ, coba baca saudara, tinggal baca. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran yaitu ketenangan dan ketentraman seminggu sekali. Ketenangan dan ketentraman sebulan sekali. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Tetapi yang terjadi adalah kenapa kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan? Karena kita berhenti sampai di titik mencari kerajaan Allah. Selama saudara berhenti di titik mencari kerajaan Allah, hanya sampai mencari kerajaan Allah, maka saudara akan menjadi seorang yang beragama. Hanya sekedar menjadi seorang yang beragama. Hanya sampai di batas titik itu. Itu sebabnya engkau tidak mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan tidak mau engkau menjadi seorang yang beragama. Karena Yesus tidak datang membawa agama. Dan saudara tahu bahwa bahkan penyebutan kata Kristen sendiri itu bukan pengumuman yang diumumkan oleh orang-orang percaya bahwa kami beragama Kristen. Tidak. Tetapi itu merupakan ejekan yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di kota Antioquia menyebut kepada orang-orang percaya. Mereka mengejek, mereka meledek mereka dengan berkata Kristen.
Yesus sendiri tidak datang membawa agama, saudara. Yesus tidak pernah membawa agama. Tetapi dia datang untuk membawa kerajaan. Karena dia adalah raja segala raja. Haleluya. Amin. Dia datang sebagai seorang raja. Dan dia datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Saya sudah sampaikan kepada saudara dari awalnya. Bagaimana dia raja segala raja yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kenapa dia tempatkan Taman Eden? Kenapa dia tempatkan manusia di Taman Eden? Supaya dia bisa disebut sebagai raja segala raja. Karena ada raja di Taman Eden. Ada raja yang merupakan anaknya, perwakilannya. Seorang raja akan disebut raja segala raja ketika dia memiliki raja-raja di bawah dia, saudara. Kalau dia tidak memiliki raja di bawah dia, maka dia hanya disebut sebagai raja biasa. Dan Tuhan mengangkat kita manusia ketika dia ciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana dia ciptakan Adam dan Hawa? Dia perintahkan mereka berkuasalah. Berkuasa, have dominion. Kingdom, king dominion, saudara. Raja yang berkuasa. Dia menciptakan manusia untuk menjadi raja yang berkuasa. Itu kehendak Tuhan. Agar anak-anaknya menjadi raja yang berkuasa. Dan kalau kita berada di dalam negara republik, negara kepresidenan, kita tidak akan mengerti rencana Tuhan itu dengan baik. Kita harus belajar untuk melihat negara-negara kerajaan. Sebagai contoh, bagaimana Belanda pada zaman dulu. Indonesia adalah daerah jajahannya. Indonesia adalah daerah koloninya. Inggris adalah negara kerajaan. Ada begitu banyak koloninya, termasuk Indonesia pernah jadi koloninya selama 4-5 tahun. Portugal adalah negara kerajaan. Dan Raja Portugal pernah disebut sebagai raja segala raja. Karena Portugal memiliki kerajaan-kerajaan di bawah dia. Brazil dan negara-negara di Amerika Latin, dan dia perintahkan anaknya untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Karena selama anaknya ada di dalam kerajaannya, itulah yang terjadi dengan Inggris contohnya, saudara. Selama Pangeran Charles ada di kerajaan Inggris, dia tidak layak, tidak bisa disebut sebagai raja. Dia hanya disebut sebagai pangeran, amin. Selama ratu raja masih hidup, Pangeran Charles hanya bisa menggondol gelar pangeran. Tapi kalau raja dan ratu sudah meninggal, barulah Pangeran Charles naik kedudukannya menjadi raja. Tetapi ketika Pangeran Charles pergi ke suatu negara, dia menjadi perwakilan daripada kerajaan Inggris. Dia dihormati layaknya seorang raja. Dia dihormati layaknya sebagai seorang raja. Tapi ketika dia kembali ke Inggris, dia adalah seorang pangeran. Kerajaan Kristus berkantor pusat di surga. Itulah kerajaannya. Dan dia ciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dan menempatkan saudara untuk menjadi raja-raja di muka bumi ini, saudara. Amin. Itu kehendak Tuhan. Agar engkau berkuasa, agar engkau bisa menikmati semua apa yang menjadi milik kerajaan itu. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan doa yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga.
Dia ingin engkau berada di bumi, tapi mengalami pengalaman di surga. Bagaimana pengalaman di surga? Di surga itu adalah tempat yang paling indah. Di surga firman Tuhan katakan tidak ada ratap tangis. Di surga tidak ada penyakit. Haleluya. Amin. Di surga tidak ada kesusahan. Dan dia ingin engkau mengalami semuanya itu. Tetapi iblis mencoba mengacaukan rencana Tuhan itu dengan menipu manusia melalui Hawa. Dan akhirnya manusia yang sudah ditipu iblis mengangkat bendera melawan Tuhan. Mereka naikkan benderanya dengan berkata kami mau independen. Maka bendera surga diturunkan. Bendera mereka naik. Haleluya. Apa yang terjadi ketika Indonesia merdeka? Bendera merah putih biru turun, bendera merah putih naik. Tapi sampai hari ini, saudara jalan-jalan ke Kesawan, saudara jalan-jalan ke kota lama di Batavia di Jakarta, saudara bisa menikmati peninggalan kerajaan Belanda. Saudara bisa melihat begitu banyak bangunan-bangunan Belanda, begitu banyak jalan-jalan, begitu banyak hal-hal peninggalan Belanda. Sampai hari ini saudara bisa melihat. Haleluya. Demikian juga dengan apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ada peninggalan-peninggalan kerajaan surga yang bisa dilihat di dalam diri mereka. Dan janji-janji Tuhan tetap diberikan kepada mereka. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa akan ada pemulihan segala sesuatu. Keturunannya, dari keturunannya. Dan kita tahu itulah yang terjadi. Yesus datang ke dalam dunia, amin. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, tetapi dia datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kerajaan surga. Dia datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kerajaan surga. Dan berkata kepada Petrus, ini kunci kerajaan itu. Aku berikan mulai dari saat ini. Sebelum dia naik ke surga, dia berikan kembali kunci kerajaan surga kepada kita. Dan kita harus menggunakan kunci itu untuk membuka semua janji-janji harta karun yang dipersiapkan untuk kita agar kita bisa kembali memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Halo. Amin. Kita gunakan kunci-kunci itu. Dan dia memberikan kunci-kunci itu kepada kita dalam firman-Nya kepada kita. Firman ini adalah kunci agar engkau mendapatkan kembali apa yang Tuhan telah janjikan kepadamu. Agar engkau mendapatkan kembali apa yang Tuhan telah sediakan bagi engkau, saudara. Dan hari ini kita akan membuka kembali sebuah kunci. Setiap hari Rabu saya menyatakan kebenaran kepada saudara yang merupakan kunci untuk membuka pintu mujizat saudara. Amin. Setiap hari Rabu saya menyampaikan kepada saudara rahasia agar engkau berjalan di kota Medan atau di kota Jakarta atau dimanapun kau berada, mendapatkan kemenangan-kemenanganmu. Hari-harimu menjadi hari yang berbahagia. Setiap hari kau berkata, oh happy day, oh happy day. Engkau bergembira setiap hari. Karena Tuhan telah menyediakan semuanya.
Ketika saya mendapatkan pewahyuan ini saudara, selesai sudah semua pergumulan dan permasalahan saya. Karena sejak hari itu saya hidup dalam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Janji-janji Tuhan itu saya nikmati. Kemenangan demi kemenangan itu saya nikmati. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, engkau akan terus naik, dan terus naik. Bagaikan sebuah pesawat yang mulai take off, di mana dia terus naik. Dan ketika pesawat itu naik, dia mungkin akan mengalami sedikit gangguan cuaca. Ketika dia terus naik, dia mungkin akan mengalami gangguan awan gelap, mengalami mungkin sedikit titik-titik air yang akan mengganggu dia, membuat sedikit tidak nyaman, pesawat itu sedikit bergoncang. Tapi pesawat itu akan terus naik, maka dia akan tiba kepada tujuannya saudara, amin. Karena hanya sampai titik tertentulah engkau tidak akan mengalami goncangan. Saya sudah pernah terbang ke tempat-tempat yang 18 jam di udara saudara. Pengalaman saya terakhir yang jauh adalah ke Afrika Selatan. Apa yang terjadi? Ketika pesawat itu mulai take off, khususnya daerah kita Indonesia adalah daerah yang sangat memiliki iklim yang suka menjadi hambatan bagi pesawat saudara. Jadi ketika saya berangkat pada waktu itu dari Kuala Lumpur, ketika pesawat itu naik, Kuala Lumpur, Asia dan sekitarnya itu memiliki curah hujan yang tinggi. Sehingga pesawat itu akan mulai sedikit bergetar, bergoncang. Tapi ketika dia sudah sampai ke titik yang nyaman, selanjutnya ketika pesawat itu berada di atas Samudra India, sampai pesawat itu turun di negara Mauritius, saya tidak mengalami sedikit pun goncangan lagi. Saya menikmati penerbangan yang sangat indah. Dan selanjutnya dari Mauritius ke Johannesburg juga seperti itu. Ketika dia berada dalam titik tertentu, dia tidak lagi mengalami goncangan. Mungkin engkau bisa mengalami goncangan-goncangan kecil ketika pesawat itu naik, karena engkau belum sampai ke satu titik tertentu. Tapi ketika engkau sampai ke satu titik tertentu, engkau tidak akan lagi mengalami goncangan. Itu sebabnya engkau harus terus naik sampai engkau mencapai titik di mana engkau tidak lagi mengalami goncangan. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 32 ayat 17. Engkau akan tenang, tentram, dan diliputi damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Pada malam ini ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara mengenai titik-titik aman dalam diri kita saudara. Saya ajak kita buka Mazmur 91. Satu Mazmur yang paling sering kita dengar selama pandemi ini saudara. Tapi kadang-kadang kita kurang memahami apa rahasia yang tersimpan di dalam Mazmur 91 itu. Mari kita lihat. Saya akan bacakan bertahap saudara. Mazmur 91. Sama seperti pesawat yang akan mulai take off. Dia akan mulai di landasan pacu. Maka inilah yang pertama saudara. Kita akan baca mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ini merupakan titik awal. Dan di dalam titik awal keberangkatan ini saudara,
Di sini mengandung begitu banyak berkat Tuhan. Apa itu titik awal? Titik awal itu adalah apa yang kita lakukan untuk mendapatkan mujizat-mujizat yang tersedia mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Indonesia kita akan kurang mengerti, memahami ayat ini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, saudara. Ini saya ambil dari The Passion Translation. When you abide under the shadow of El Shaddai, you are hidden in the strength of God Most High. Ini adalah seperti pengalaman kita ketika kita sedang berkendara di cuaca udara yang sangat panas. Ketika kita tiba di lampu merah, saudara yang naik sepeda motor akan memahami apa yang saya sampaikan. Ketika saudara naik sepeda motor di udara yang sangat panas di kota Medan ini, ketika tiba di lampu merah, di dekat lampu merah itu mungkin ada sebuah mobil truk yang agak tinggi. Dan mobil itu memiliki bayangan. Dan bayangan itu membuat sinar matahari tadi tidak mengena kepada apa yang berada di balik truk tersebut. Atau mungkin di sepanjang trotoar tengah jalan itu ada pohon. Dan pohon itu memiliki bayangan yang membuat keteduhan, yang membuat sinar matahari tidak menghantam kepada orang yang berada di balik pohon itu. Itulah yang dimaksudkan Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Ketika engkau berada dengan sepeda motormu di cuaca yang sangat panas, engkau berhenti di bawah bayangan ini, maka engkau akan mendapatkan keteduhan. Engkau akan dapatkan keteduhan. Haleluya. Walaupun mungkin keteduhan itu hanya sementara, tetapi keteduhan yang sementara itu bisa memberikan kenyamanan untuk sesaat, saudara. Amin. Amin. Selama lampu merah itu ada di sana, saya tidak tahu berapa lama di lampu merah, tapi paling lama itu biasa setahu saya, contohnya lampu merah di Simpang Juanda, saudara. Itu lampu merahnya bisa sampai 2 menit. 2 menit, lama sekali. Sehingga ketika cuaca yang sangat panas bagi kita yang naik sepeda motor, pasti akan terasa banget. Akan terasa sekali, saudara. Bagi orang-orang yang berada di dalam mobil mungkin dengan AC nyaman aja. Tapi ketika suasana yang sangat panas itu kita tempuh dengan sepeda motor, maka itu akan memberikan suasana yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Maka ketika ada tempat perteduhan itu, kita pasti akan singgah ke tempat itu. Kita akan merasa nyaman singgah di tempat itu. Atau sama seperti ketika hujan ketika kita sedang di dalam kendaraan kita, di sepeda motor kita. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat kencangnya. Maka saudara akan biasanya lari ke emperan toko. Atau saudara lari ke emperan warung-warung, mencari tempat perteduhan. Itulah yang dimaksud oleh Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Di mana Tuhan hanya menjadi tempat perteduhan sementara. Di mana engkau mencari Dia di saat engkau membutuhkan. Di mana engkau mencari Dia di saat untuk sementara waktu. Tetapi ini yang luar biasanya Tuhan itu. Walaupun engkau hanya datang mencari Dia ketika engkau membutuhkan,
Walaupun kau hanya mencari dia di saat-saat tertentu, tetapi dia tetap memberikan berkat kepada orang-orang itu, saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita nyanyi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Karena dia Bapa yang baik. Dia sangat cinta kepada anak-anaknya. Dia peduli kepada anak-anaknya. Dan inilah berkat itu. Sekalipun engkau hanya cari dia kapan kau perlu. Sekalipun kau jadikan dia kaperlek, katanya saudara. Kapan perlu baru cari. Kapan perlu baru cari. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Udah kejebak masalah baru cari. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi sekalipun demikian, dia tetap menyediakan berkat untuk engkau. Dan inilah berkat yang bisa engkau dapatkan. Ayat 3 sampai ayat 8. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Walaupun mungkin kau hanya jadikan Tuhan hanya menjadi tempat perteduhanmu sementara. Kapan engkau mengalami gangguan, tiba-tiba di tengah malam kau mengalami mimpi buruk, dan kemudian engkau dengan nangis dan ketakutan berkata, Yesus, tolong aku. Tiba-tiba di malam hari engkau merasa engkau dicekek, engkau gak bisa bersuara, engkau gak bisa bilang apa, tiba-tiba engkau teringat dia dan berkata, Yesus, tolong aku. Firman Tuhan katakan, sekalipun engkau hanya datang mencari dia, pada saat-saat itu, dia akan datang untuk melepaskan engkau. Haleluya, haleluya. Ketika engkau tiba-tiba mengalami gangguan di siang hari, kau mengalami pergumulan dengan bisnismu, dengan usahamu, baru tiba-tiba ingat Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan katakan, aku akan melepaskan engkau. Aku akan menolong engkau. Haleluya. Bukankah dia Bapa yang baik? Jadi jangan pernah malu untuk datang mencari dia. Jangan pernah malu untuk berseru kepada dia. Dia akan tetap berkata, anakku, mari. Anakku, mari. Tetapi sayang saudara, kalau saudara hanya menjadikan dia sebatas tempat bernaung sementara, sayang sekali. Ada begitu banyak berkat-berkat lain yang dia sediakan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Ketika engkau melewati hanya sekedar menjadikan tempat dia sementara, saudara. Karena ada janji-janji yang lebih luar biasa di dalam Mazmur 91 itu, ketika engkau mulai melakukan tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya adalah di ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dalam bahasa Inggris seperti ini dikatakan, when we live our life within the shadow of God Most High, our secret hiding place. Ketika kita menjalankan kehidupan kita within, di dalam bayangan
Yang artinya kemanapun bayangan ini pergi, kita ikut di sampingnya. Kemanapun bayangan ini pergi, kemanapun tempat perlindungan ini pergi, kita ikut. Kita ikut. Ketika dia berjalan, kita ikut di sampingnya. Apakah seperti yang saya katakan tadi, ibarat truk di samping orang yang naik sepeda motor. Kita berjalan di samping truk itu. Truk itu belok, kita pun belok. Truk itu terus, kita pun terus. Kita berjalan di samping truk itu. Engkau tidak hanya menjadikan bayangan itu menjadi tempat perteduhan sementara, tapi engkau sekarang menyerahkan hidupmu. Engkau sekarang menyerahkan hidupmu untuk senantiasa berada di dalam bayangan itu, saudara. Haleluya. Engkau sekarang menyerahkan perjalananmu. Engkau sekarang berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi atas masa depanku. Engkau sekarang berkata, Tuhan, aku tahu rancangan yang ada padamu mengenai hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, aku mau hidup dalam rancangan-Mu. Aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Engkau tidak lagi melakukan apa yang kau suka, tetapi engkau melakukan apa yang Tuhan suka. Kalau selama ini engkau berkata, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Tapi diganti sekarang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sudah waktunya mau menikah, mau memilih jodoh. Engkau tidak lagi melihat apa yang kau suka, tapi engkau bertanya, Tuhan, tunjukkan kepadaku siapa yang kau mau untuk aku jadikan menjadi pasangan hidupku. Tuhan, tunjukkan. Ketika engkau mau memilih tempat pekerjaanmu, engkau tidak lagi sekedar melamar di berbagai tempat dan berkata yang mana diterima, puji Tuhan. Tidak lagi seperti itu, tapi engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana aku harus pergi? Di mana aku harus bekerja? Apa yang harus kulakukan? Aku butuh petunjuk-Mu. Engkau tidak lagi hidup menurut sesukamu, tapi engkau berkata, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Haleluya, haleluya. Ketika engkau mulai membangun kehidupan yang seperti itu, maka berkat di ayat 10 dan sampai ayat 13 ini akan menjadi milikmu. Mari kita baca dan coba saudara perhatikan. Besar daripada mujizat yang Tuhan sediakan bagimu. 1, 2, 3. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya, haleluya. Saudara lihat tingkatan mujizatnya, saudara. Firman Tuhan katakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Luar biasa enggak? Malaikat-malaikat diperintahkan untuk mengawal kita. Kemanapun kau pergi, engkau tidak berjalan sendiri lagi.
Malaikat-malaikat ikut bersama dengan kau, saudara. Haleluya. Malam kau akan tidur dengan nyenyak. Tidak usah takut lagi pencuri bakal masuk atau tidak. Tapi jangan lupa kunci pintu. Kalau engkau bilang ada malaikat, habis itu engkau buka pintu besar-besar, hilang laptop, hilang kamera, hilang apa-apa, ya enggak. Itu mencobai Tuhan namanya, saudara. Amin. Tetap engkau harus kunci pintu, tetap kunci sepeda motormu, kunci kaca mobilmu dengan baik, tugasmu engkau kerjakan, dan tugas Tuhan akan kerjakan bagi hidupmu, saudara. Amin. Dia akan kirimkan malaikat-malaikat menjaga engkau. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Tidak semua orang bisa memiliki bodyguard. Siapa kita lihat di Indonesia yang sering pakai bodyguard? Presiden, saudara. Kemana-mana presiden pergi, pas pampres lari duluan membersihkan. Itulah yang terjadi, saudara. Mungkin saudara yang pernah dengar saya berdoa persiapan ibadah. Saya selalu berkata, Tuhan, biarlah malaikat-malaikatmu Engkau perintahkan untuk melucuti seluruh perlengkapan senjata iblis. Untuk dia berkeliling seluruh tempat ini mengambil, melucuti. Jangan-jangan ada bom yang diletakkan, jangan-jangan ada kuasa, ada sesuatu yang diletakkan. Iblis akan berusaha dengan segala cara menaruh rintangan-rintangan di jalan kita. Kita tidak pernah tahu, tapi kalau engkau ikuti kesaksian-kesaksian orang-orang yang dulu bergelut dalam dunia kuasa kegelapan, mereka banyak menceritakan tentang itu, saudara. Bagaimana orang-orang mengalami kecelakaan karena perbuatan jahat iblis, kuasa perdukunan. Sehingga banyak sekali orang walaupun mereka sudah Kristen, tapi mereka mengalami begitu banyak serangan kuasa kegelapan. Iblis masih punya power. Kadang-kadang dalam saingan bisnis, ada orang-orang yang tidak suka melihat keberhasilan kita. Karena ada orang-orang yang senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Sehingga dia ketika dia bergelut dengan kuasa kegelapan, dia akan berusaha menaruh segala macam gangguan di perjalanan kita. Dia akan berusaha dengan segala cara. Tapi ketika kita berdiam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka saudara, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk melucuti kita. Amin. Amin. Ada sebuah orang pengusaha besar di Indonesia pernah datang kepada kami dan minta doa. Tolong doakan, Pak. Apakah saya boleh mengadakan kontrak bisnis dengan orang ini? Ini bisnis besar, saudara. Jutaan dolar. Kami katakan, oke, baik, besok kami akan sampaikan apa jawabannya. Dan saudara tahu ini jutaan dolar, saudara. Cara pikiran manusia, wah dapat perpuluhan atau PK-nya aja udah lumayan kalau bisnis ini terjadi. Tapi justru jawaban Tuhan apa, saudara? Justru jawaban Tuhan apa? Jangan. Bilang dengan dia, jangan ambil kontrak ini. Dan kami sampaikan, jangan ambil kontrak itu, saudara. Dia bingung, bukankah ini berkat Tuhan? Tidak semua yang kau rasa kau dapatkan perjanjian bisnis itu dari Tuhan. Karena banyak bisnis-bisnis yang direncanakan iblis untuk menjatuhkan orang benar, saudara. Amin. Banyak orang yang akhirnya jatuh karena keberhasilan sesaat yang iblis rencanakan untuk menjatuhkan dia.
Dan puji Tuhan, anak Tuhan ini mendengar apa yang kami sampaikan. Sehingga dia tidak mengambil kontrak itu. Temannya mengambil kontrak itu. Dan apa yang terjadi? Tidak berapa lama terjadilah krisis moneter tahun 98. Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Tuhan tahu membela anak-anaknya. Haleluya. Karena orang ini tidak hanya sekedar bernaung kapan perlu, tapi dia menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhannya. Kemana Tuhan pergi, dia ingin ikut. Kemana Tuhan pergi, dia ingin ikut. Dia menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhannya. Dia tinggal di dalam naungan Tuhan. Dia tinggal dalam perlindungan Tuhan. Maka malapetaka tidak akan datang menimpa dia. Haleluya. Haleluya. Apakah engkau suka dengan seperti ini? Amin. Kalau engkau suka dengan berkat ini, mulai masukkan dirimu untuk tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Jadikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi tempat pernaunganmu. Kemanapun dia pergi, ikutlah bersama dengan dia. Kemana dia melangkah, ikut bersama dengan dia. Lihat bagaimana semua janji ini akan digenapi dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Dan berkat yang ketiga, kebenaran yang ketiga, ini lebih luar biasa lagi. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Haleluya. Apa berkatnya? Yang ketiga ini. Ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Ketika kita panggil seseorang dan orang itu nggak jawab, gimana hatimu? Geram kan? Tapi ketika engkau panggil seseorang dan orang itu menjawab, hatimu senang sekali. Demikian juga ketika engkau panggil nama Tuhan, Tuhan langsung menghadapkan wajahnya kepadamu. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Haleluya. Itu yang terjadi kepada Musa, itu yang terjadi kepada Abraham. Segala sesuatu Tuhan sampaikan kepada mereka. Ketika Tuhan mau habiskan Niniwe, Tuhan berbicara kepada Yunus. Ketika Tuhan mau habiskan Sodom dan Gomora, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan melawat mereka. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan berbicara kepada Musa. Karena orang-orang ini sudah melekat hatinya dengan hati Tuhan. Dan kesempatan ini ternyata bukan hanya bisa dinikmati oleh mereka. Kesempatan ini masih ada sampai hari ini untuk engkau bisa nikmati. Haleluya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for here is what the Lord has spoken to me, because you love me, delight in me, and have been loyal to my name. Because you love me, delight in me, bersuka di dalam aku, and loyal, setia, loyal kepada namaku. Maka berkat ini akan menjadi milik kepunyaanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang berjuang untuk mendapatkan umur yang panjang. Kasih tahu saja resep ini memberikan umur panjang. Orang bercari, saudara. Orang kepingin hidup. Ingin hidup lebih lama. Hari ini tadi tiba-tiba ada yang masukkan di Facebook, seorang suster berumur 108 tahun, hari ini ulang tahun, saudara. Luar biasa, 108. Ketika kita lihat ini, wah, maunya Tuhan kasih aku umur panjang begini.
Semua orang berusaha, orang takut dengan kematian. Orang kepingin berumur panjang. Mau tahu rahasianya? Ayat 14 ini. Ketika engkau mencintai dia, mengasihi dia, ketika engkau bersuka dengan dia, ketika engkau loyal, kata loyal, setia, hormat kepada namanya, maka semua berkat ini akan menjadi milikmu. Engkau akan dimuliakannya. Engkau akan disertai di dalam kesesakan. Ketika engkau berseru, dia akan menjawab engkau. Haleluya. Haleluya. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan? Yohanes 14 berkata di ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ketika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, maka artinya engkau siap melakukan perintahnya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ketika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, itu artinya bahwa engkau mengasihi saudaramu. Enggak mungkin engkau mengasihi Tuhan sedangkan engkau membenci saudaramu yang kelihatan. Tuhan yang tidak kelihatan bisa engkau kasihi, sedangkan saudaramu yang kelihatan tidak bisa engkau kasihi. Apakah mungkin? Itu firman Tuhan, saudara. Ketika engkau berkata, aku mengasihimu Tuhan, artinya engkau juga mengasihi saudaramu. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Haleluya. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, maka itu artinya engkau percaya kepada Yesus. Dan kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau harus bisa mengasihi saudaramu. Maka semua berkat yang kau lihat di ayat 15-16 tadi akan menjadi milik kepunyaanmu. Haleluya. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran-kebenaran ini, dalam level 1 engkau dapat berkat ini, dalam level 2 engkau dapat berkat ini, dalam level 3 level yang lebih mendalam, maka engkau terima berkat yang luar biasa. Jadi mana yang kau pilih pada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran, maka engkau akan mendapatkan kehidupan. Ketika engkau masuk melalui dia, melakukan apa yang dia perintahkan kepadamu,
maka kehidupan itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Oleh sebab itu, pilihlah jalan yang Yesus sampaikan kepada engkau. Pilihlah kebenaran yang sangat baik untuk engkau terima berkat-berkatnya dalam kehidupanmu. Maka setiap hari dalam kehidupanmu akan menjadi hari yang penuh dengan mujizat. Amin. Setiap hari mujizat demi mujizat akan terjadi. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Setiap hari menjadi happy day. Haleluya. Amin.